Prof, boleh tanya yang melenceng nggak? Eh, Kak saya kalau melenceng saya lurusin, Mbak. Kan waktu itu Prof pernah sebutin tuh yang Sagittarius itu. Jadi ternyata di astrologi tuh ada namanya The Great Attractor dan ternyata posisinya di Sagittarius 14 derajat gitu loh. Hmm. Terangin, terangin, Fir. Kamu kan udah kirim saya tuh. Iya justru aku mau nanya tuh itu sama dengan yang waktu itu yang Prof bahas itu ya. Iya, exactly. Oh. Jadi itu emang jadi apa sih powerful banget gitu. Ya itu Energi. kalau di kosmologi itu Shapley-nya, Shapley-nya. Ingat nggak? Kita pernah Hmm. diskusi Shapley-nya, The Great Attractor. Kalau di kosmos kan juga ada yang disebut gimana super cluster itu mendekati satu titik yang disebut Great Attractor. Betul. Kan kita pernah diskusi itu kosmologi. Jadi Hmm. galaksi kita sama galaksi ngumpul, walaupun ini mengembang, tapi dia berjalan sebaliknya menuju ke satu titik namanya Great Attractor. Ya, coba you lihat ya, dia menuju ke satu titik. Kita kira Great Attractor itu udah yang paling top. Ternyata si Great Attractor itu tertarik lagi ke satu titik lagi yang namanya Shapley itu. Hmm. Kita harus cari Shapley-nya gitu. Karena Great Attractor bisa macam-macam, bisa materi, bisa macam-macam lah ya, kecantikan, harta, tahta gitu. Ada lagi di belakangnya. Oke kawan-kawan dari saya cukup ya. Oh tadi Pak Edi nanya soal kasih sama cinta tuh bedanya apa tuh, Topan? Bisa nggak diganti kasih, was asih? Ya itu karena cinta kata cinta itu pun juga sudah mengalami erosi pemaknaan lah. Sebenarnya cinta itu ya luas juga maknanya kasih-kasih juga sebenarnya. Cuman karena ada simplicity lah gitu ya, ada pembiasaan pemaknaan dan cinta itu lebih terstigma ke arah birahi, ke arah hubungan personal antar dua orang gitu sehingga kasih itu lebih seperti ada pembedanya gitu. Padahal masih itu juga sih. Udah nggak beda, Bro Topan. Dari katanya sendiri sudah menjelaskan maknanya gitu. Kasih itu yang ngasih aja, nggak minta gitu. Gue Iya, kasih lo terima ya syukur, nggak ya syukur, lo mau ngasih imbal balik lagi ke gue ya syukur, nggak ya nggak apa-apa. ya Dia itu kan ngasih aja gitu. betul. Itu sudah cinta tanpa pamrih gitu. Compassion dia. Iya. Nah kalau gitu mana duluan? Kasih dulu atau cinta dulu? Cinta bisa jadi jembatan menuju kasih karena saya juga belajar banyak dari cinta yang ada pamrihnya itu. Nah, Saya mencintai berharap dicintai balik gitu. Ternyata harapan itu bikin kecewa kan ujung-ujungnya nggak sesuai gitu. Akhirnya ya udah kalau mau ngasih ngasih aja, nggak usah minta imbal balik gitu. Cinta ya tanpa nah, syarat. Kan? Jadi kalau kasih itu Ya artinya kalau kasih itu kan lawannya kata terima ya kan. Dia memberi. Minta. Kalau cinta itu koneksi, cinta itu mau jadi terhubung, that's it. Kasih itu memberi cinta, mengasih cinta gitu, mengasih koneksi. tapi bagaimana kita memberikan sesuatu kalau kita nggak memiliki itu? Kita memberikan Ya cinta, tapi kita nggak memiliki, nggak ngerti arti cinta itu. sebenarnya itu kemarin aku sempat bicara cukup panjang tuh soal itu 4 jam aku diskusi Pak. Ada Ya. salah satu tokoh spiritual di sini. Jadi cinta itu sebenarnya kayak gini. Waktu cinta itu sebenarnya datangnya itu pertama tuh dari passion, Pak. Jadi kalau misalnya kita passionate about something, pasti cintanya muncul. Misalnya gini, kalau aku jago main basket, pasti aku bakal suka sama basket. I love basketball. If I'm good at it, if I have passion for it. Tapi kalau aku nggak jago main basket, aku nggak akan cinta main basket. Kan gitu. Tapi So, cinta tuh datang dari passion. And if you're good at it, kalau kita bagus dalam hal itu, kalau dan kita kita bisa nature, memberi kayak Michael Jordan jadi inspiratif dengan Air Jordan ya. Kenapa? It comes from passion kan. ya Baru I love this game, NBA muncul tuh slogan I love this game kan gitu. oke, kalau sekarang kita punya anak gitu ya, kita baru kawin, istri kita hamil, punya anak gitu, itu gimana tuh?
punya anak. Maksudnya Kita cinta nggak sama anak kita? ya cinta lah Pak. Masa nggak cinta? Papi nggak cinta sama aku. Ya, nggak, maksudnya hubungannya dengan passion. Sama passion. Sama passion. Cinta sama apa? Dari hasrat dulu, bro. Ya kan, Dari hasrat you're- ke ibunya. ya kan passionate, Pap. You're creating something, kayak kita lagi berkarya, menghasilkan karya. Pasti kan kita mencintai karya kita kan. Anak itu kan kayak karya juga. Oh, jadi passionnya ke istri kita ya, lahir anak kita mencintai karya kita ya. Iya, through that connection kan. You have a connection with someone kan. Connection kan pasti melibatkan dua pihak kan. Pasti dua pihak yang Ya, melibatkan. misalnya Cuma sama istri. kan ada banyak orang klisenya, Pap, yang aku lihat banyak orang mengatakan bahwa cinta itu nggak bisa di-define gitu kan. Ya, Ya, misalnya gini ya, saya cinta sama istri saya dan saya punya passion. Karena saya punya mm-mm. passion, saya kawinin dia, saya cinta sama dia, saya punya anak. Anak itu kan hasil karya dari passion saya karena cinta saya ke istri saya. Tapi terhadap anak saya kan saya juga cinta. Cintanya lain loh sama istri. Iya. Kalau Iya, cinta itu sama istri, kategori hah? kategori non Keren. passion tuh. Nah jadi cinta Passionnya terhadap ke anak anak, gitu. passionnya ke anak kan maintain the creation, memelihara si karya. ya berarti kan Ah. cintanya beda kan? Beda. Iya. Kalau di siapa Aristoteles atau di Latin itu disebut cinta terhadap istri atau suami disebut eros. Itu ada erosnya. Kalau ke Iya. anak disebut filia atau ke orang tua itu filia, nggak ada erosnya tuh. Ya. Nah cinta kita ke istri sama cinta kita ke anak sama lagi cinta ke yang ilahi itu beda lagi tuh. Cinta yang ilahi apa namanya tuh cinta ilahi agape ya kalau nggak salah. Agape. Memang ada berbagai macam jenis cinta. Tapi kalau kita udah ngerti arti cinta, baru kita bisa mengasihi. Justru kalau dari ini apa ada sastra kuno Brihadarayaka Upanishad, hasrat itu bukan cuma bibit dari cinta tapi juga bisa menentukan nasib gitu. Jadi tulisannya tuh gini kalau diterjemahin ke bahasa sekarang. Kemana arah hasratmu, kesitulah arah keinginanmu. Kemana arah keinginanmu, mengarahkan perilakumu. Bagaimana perilakumu menentukan nasibmu. Sama dengan bangsa ini yang tadi. Jadi kalau persoalan bangsa ini nggak ada cinta, nasibnya beda, bro. Karena hasratnya jadi ke arah Hasratnya. yang tadi ya, ke arah yang eksploitatif, serakah dan lain-lain. So, jadi kalau gitu, kembali lagi ke awal dari pembicaraan daya cipta. Kalau kita daya cipta pakai imajinasi dan kita dasari dengan cinta sama dengan kebencian, beda nggak tuh daya ciptanya? Beda. Beda. Jadi persoalan bangsa kita ini, kalau kita eksperimen dengan cinta gitu ya, kita tuh nggak takut menghadap ke pejabat, nggak takut lagi menghadap, tadi ini ada 3 ya, takut, benci, sama cinta tadi si Dharma ngomongkan. Nggak ada lagi benci, ya. Nggak ada lagi rasa takut. Bener dah. Mungkin kalau gue udah tua ya, gue ngalamin ini ya, berbagai macam jenis gitu ya. Mungkin dalam perjalanan umur nanti sampai juga ke situ. Nggak ada rasa takut, bro. Nggak ada rasa takut, terus jadi bukan pasrah ya, tapi bukan berserah, tapi kita terima, oh ini lagi, gue lagi di state ini loh gitu. Dapat state ini juga mau susah, mau senang ya dengan cinta aja, ini something coming out will be good gitu. Nggak tahu, Lebih ke clear realization ya, Prof. Yes, clear realization. Jadi apa namanya tadi yang Prof bilang kalau reaksinya tadi itu ada ketakutan, ada apa namanya dan lain kebencian dan lain-lain tadi itu nanti si pribadi perilakunya lebih ke parasitik tuh. Sedangkan kalau dengan cinta tadi dia lebih mutual untuk kebaikan dirinya sendiri dan semuanya, nggak cuman ke dirinya sendiri doang gitu. Ya. Nah, soal daya cipta lagi coba kita nanti setelah selesai Zoom ini besok itu kita lihat YouTube diskusi-diskusi yang di Suara Rakyat. Coba you lihat. Ya, imagine itu apa? Ada rasa cintanya nggak di situ?
Kalau cintanya absen, ya itu kebencian aja tuh yang ada. Itu merefleksikan bangsa kita bro sekarang gitu. Penuh dengan kedengkian, kebencian, iri hati. Kalau di doktrinnya begitu, Prof. Ya kita jangan terseret dong sama epigenetik itu. Ya makanya itu kan kayak Bro Topan, saya kan banyak ngelawan itu juga gitu. Kalau di situ ada apa namanya terlihat seperti emosi yang sedang bermain dan ini dan itu kan apa namanya metode aja cara kita ngedobrak si tempurung pikiran yang Ya karena dibentuk sama cinta, marah dogma. dengan cinta kan, marah karena kita cinta. Nah, kayak saya dijewer sama ibu saya karena saya nakal gitu. Bukan karena ibu saya benci, tapi karena ibu saya sayang sama saya kan gitu. Ya metodenya Itu yang kita sudah praktekin Bang Dharma ya, itu sering kan terjadi itu. Jadi makanya saya juga sempat ini kan menentang apa namanya logical fallacies yang dipropagandakan itu. Oh, kalau orang udah kesadarannya tinggi itu udah nggak bisa marah, dihina, diem Marah. aja, diinjek. Salah itu. Itu kan bullshit. Bayangin Salah kalau total. orang-orang yang kesadarannya tinggi kayak gitu semua, habis dunia ini dikuasai sama orang Nah, gila kan gitu. Yang sing waras ngalah gitu, yang waras ngalah. Dunia ini dikuasai orang gila dong. Gak bisa. Semua harus harmonik, harus seimbang gitu. Kalau ada yang menyebarkan kebodohan, ya kita melakukan yang sebaliknya. Kalau ada yang menyebarkan kebencian, keterpecah belahan, kita melakukan semua harus ada antinya gitu. Tesis, antitesis. ya itu juga eufemisme juga kayak diam adalah emas gitu ya. Padahal kalau diam terus kan berkarat. Emas tuh kan ada karatnya gitu. Emas berapa karat kan? Diam itu sebenarnya berkarat gitu. Bukan Jadi emas gitu. iya, terus ada lagi itu lebih baik beradab daripada berilmu karena kalau cuma berilmu setan juga iblis juga berilmu tinggi. Itu kan demonizing knowledge gitu. Nah yang kayak gitu kok ditelan mentah-mentah terus quote itu disebar kemana-mana kan malah apa memperparah pembodohan itu gitu. Bayangin aja mereka sepinter itu ngeracik kata-kata sehingga seolah-olah benar gitu. Kalau orang yang otaknya lemah langsung, woi kata-kata keren nih, langsung dia sebarin kemana-mana tuh. Itu eufemisme. Makanya kita harus bikin satu apa istilahnya program studi atau apapun lah keilmuan mengenai forensic language. Karena itu yang membedah pemaknaan sebenarnya gitu. Lagi Ah, pula yang kita lakukan sebenarnya kan apa namanya triggering the critical thinking yang selama ini nganggur gitu, tidur gitu. Ya prefrontal cortexnya dimatiin sama amigdala kan. orang Yang Indonesia diaktifin kebanyakan eufemisme semua ya. yang diaktifin Ya. reptilian kompleksnya gitu. Makanya mikirinnya perut sama bawahnya mulu. Bahkan ngebayangin imajinasi surganya pun surga lokalisasi. dua bidadari. Iya, di surga sendiri kan ada satu pasar, tapi tidak ada jual beli barang, cuman ada cewek, cowok gitu. Mereka bisa saling milih, udah gitu dipakai di situ. Kayak Oh, doli berarti gitulah di surga. berarti Nanti nunggu surganya mati dulu. pos moral ya, surga pos moral. Surga Aku mau doli. tanya apa? Aku mau tanya apa? Surga. Tanyanya ke Tovan dong, jangan ke Papi. Oke, Kenapa? Oke, Kang, Daniel. Kang, Oke, Daniel. Yuk. dengan potensi kemanusiaan yang ada nih sekarang, dibandingkan dengan realitanya, kira-kira seluruh dunia ini bisa bersatu nggak sebenarnya? Nah itu, mereka harus punya spiritual unity itu kan. Dari apa? Dari cinta bisa, dari kesadarannya bisa. Tapi roadmap-nya kan harus di mapping dulu gitu. Nah, mappingnya itu ya internal di diri kita itu sendiri harus ada pembedahan pemaknaan itu. Kalau di luar kan main body, spirit, and soul gitu. Mainnya itu sudah berdaulat nggak? Badinya sudah berdaulat nggak gitu. Itu harus mereka harus mengenali ke internalnya dulu. Dia pikirannya dipengaruhi apa saja. Kalau pemikirannya itu menghasilkan sesuatu yang tidak sinkron atau yang tidak universal sifatnya, artinya itu udah salah. Karena gini, ada konsep apa di Pajajaran sendiri, ada konsep tesudi ngajajah,
Sudi dijajah. Artinya kita tidak mau menjajah orang lain dan kita tidak mau menjajah orang lain. Kita egaliter gitu. Manusia itu sekalipun makhluk sosial tapi mereka harus egaliter gitu. Harus bisa. Sebenarnya yang Taufan maksudkan, dia ini pakai eufemisme juga. Dia kritik-kritik eufemisme, tapi dia barusan bicara eufemisme. Sebenarnya jawabannya itu dia bilang masuk swinger club. Nah itu udah maksudnya gitu. Egaliter semuanya. Bodinya sadar, pikirannya sadar, masuk kayak Ki Jember juga bikin tuh poliamori swinger club. Dia cuma bahasanya eufemisme. Jawabannya, tapi kan nggak terjawab tuh pertanyaan aku. Ya masuk swinger club tuh dia bilang tuh. Apa Bima? Welcome to the club. Bisa bro, Arya. Will peace be attained nggak? Will peace be Ya, obtained nggak? harus ada dasar persamaannya, harus ada dasar fondasinya itu harus sama. Tetapi yang harus bersifat universal. Apapun suku bangsanya punya karakter peradaban segala macam, tetapi ada satu istilahnya ada primernya gitu ya. Kayak integritas, kejujuran. Yang seperti itu kan ada primer. Ini aku Nilai-nilai. bikin klasifikasi sendiri, ada primer berhubungan dengan ini integritas dengan apa istilahnya dengan kejujuran, dengan kesehatan segala Keadilan. macam lah gitu, ya keadilan segala macam. Ada adab sekunder, moralitas, norma, etika itu sekunder gitu. Pertanyaannya Arya tadi apa sih? Yang mau terjawab? Apakah kedamaian bisa dijaga gitu? Oke. Nah, Ya. Unity-nya itu loh. ketika orang mempunyai landasan yang sama dengan nilai-nilai yang sifatnya universal, ya pasti bisa. Oke, kita coba Dengan adab primer itu. kita ngejawabnya gini Iya. dari histori aja. 10.000 tahun atau gini lah. 4.000 tahun yang lalu sampai sekarang, peperangan berkurang nggak? Tambah. Enggak, Sama aja. Nah, karena itu pengaruh diri mereka sendiri tidak berdaulat pengetahuan. coba you study. Ya, Peperangan itu Berkurang. berkurang. Kenapa? Iya, iya. Karena kesadaran orang makin lama makin tinggi. Walaupun lu masih lihat perang kiri kanan, tapi dibandingin dulu, wah dulu bisa satu suku habis, satu ini habis. Jadi walaupun sekarang kita lihat perang ada di sana sini, tapi dibandingin 4.000 tahun yang 4.000 tahun itu perang terus. Coba lu baca sejarah perang. benar. Ya, Iya, sekarang ya, nggak kerekam aja. Enggak, Ya. tapi ada transmutasi di situ, Prof. ya tapi maksudnya pertanyaan Arya, bisa nggak satu saat? Aku bilang bisa. Kenapa? Karena kalau kita lihat trennya, sekarang peperangan, orang lebih educated, ya, udah menuju ke situ gitu ya. Ada ketegangan, nah sekarang makin lama ada ketegangan, tapi menuju ke situ gitu nantinya, menuju ke situ. Sekarang perangnya cywar, Prof. Ya, Ya, hegemoni, transmutasi ke sana gitu. Perang psikologi. Main kontrol. Coba lu lihat Mengendalikan emosi manusia sekarang itu. coba lihat perangnya Braveheart tuh, orang Skotlandia, ngeri kan, kuda ribuan, orang ribuan saling bunuh, wah terus sudah itu jalan kaki lagi 1 bulan. Sekarang kan udah modern semua, udah nggak gitu lagi gitu ya. Masih ada perang, tapi dulu perangnya barbarian banget, perang-perang dulu orang Iya. Ya, artinya ada peningkatan kesadarannya gitu. Cuman semakin pinter manusia, semakin pinter untuk ngakalin untuk eksploitasi manusia lain. Ya tapi Kalau- semakin kurang bro, semakin kurang. Ya, Kalau dulu untuk pakai perang kita ya. bodoh. Kalau dulu pakai aja. Kalau sekarang pakai pikiran Main kontrol, penjajahnya. penguasaan jiwa, pengendalian jiwa. Makanya melalui doktrin dogma agama, melalui ilmu pengetahuan, melalui ekonomi, filsafat, politik segala macam tuh yaitu. Nah, kenapa kita hancur seperti ini? Karena etnosains kita nggak dipakai lagi gitu. Pengetahuan lokal tradisi kita nggak dipakai lagi. Kita bisa mengadopsi pengetahuan dari luar selama itu masih selaras dan prinsip-prinsip etnosains di kita gitu ya, itu nggak rusak. Artinya kita masih bisa berdaulat kalau seperti itu. Sekarang kan
Makanya kan dalam misi Imperium itu gold, glory, last but not least gospel. Karena gospel ini Nah, kan total Gospel. conquest. itu kan Total conquest. zaman kolonialisasi, tapi Prof sendiri pernah ngomong di satu forum bahwa strategi itu oleh Menteri Luar Negeri Amerika sudah dirubah jadi freedom, education, and Demokrasi. demokrasi. Freedomnya itu jadi hak asasi Bagusan crazy, manusia. bagusan demokrasi jangan. Freedomnya itu jadi hak asasi manusia, tapi hak asasi manusia juga banyak yang kebablasan karena tidak adil dan beradabnya kadang-kadang nggak ada gitu, seringnya seperti itu. Educationnya mendoktrin dengan pola-pola kapitalisme segala macam, dengan memberi beasiswa sehingga muncul mafia-mafia berkelahi termasuk Amin Rais. Nah, satu lagi demokrasinya one man one vote. Demokrasi gagal yang memang bisa dibeli, bisa dimanipulasi, bukan musyawarah mufakat lagi. Artinya masyarakat kita pun juga udah hancur dari Fed itu pun juga